Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang putra-putriku siswa kelas 7 di UPT SMP Negeri 32 Gresik. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di UPT SMP Negeri 32 Gresik tahun pelajaran 2020-2021, saya akan menyampaikan materi tentang mengenal pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk senantiasa selalu sehat melalui beberapa kegiatan yang mendukung kesehatan tubuh. Dengan menjalani pola hidup sehat, maka kondisi tubuh akan senantiasa baik dan lebih terasa segar. Sehingga jika itu yang diinginkan, maka pola hidup sehat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pola hidup sehat yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, kesehatan mental. Upaya atau cara melakukan pola hidup sehat bisa dilakukan dengan cara satu. Lakukan dengan olahraga teratur, misalnya bersepeda setiap hari Minggu, jalan-jalan atau jogging di sekitar rumah kita, tiap pagi atau sore. Yang kedua, selalu berpikir positif atau tidak berburuk sangka kepada siapapun. Yang ketiga, hindari berpikir yang berat-berat. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Dengan kita menjalani pola hidup sehat, maka di saat ini itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena pada saat ini di dunia telah terjadi pandemi COVID-19. Jika kita tidak melakukan pola hidup sehat, maka kita akan terpapar oleh COVID-19. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama tentang apakah coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19 itu. Mungkin anak-anak sudah paham dan sudah sering mendengar kata-kata COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, ya, bisa didengar melalui televisi, melalui berita di koran atau berita-berita di medsos. COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus disease, di mana coronavirus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu, radang paru-paru, dan sindrom pernafasan yang lain. Coronavirus, jenis baru yang ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama penyakit COVID-19. Apa sajakah gejala COVID-19? Gejala umum COVID-19 berupa demam tinggi atau panasnya sangat tinggi, melebihi dari 38 derajat Celcius. Bagaimana kita mengetahui demam itu tinggi? Caranya pakai diukur suhu tubuhnya, baik itu dengan termometer suhu biasa maupun termometer yang digital. Jika suhu tubuh anak-anak atau kita itu lebih dari 37,5 atau 37,8 derajat Celcius, maka kita mempunyai gejala terinfeksi COVID-19. Yang kedua adalah batuk kering. Batuk kering ini batuk yang tidak berdahak.
Yang ketiga, sesak nafas. Seberapa bahayakah COVID-19 pada saat ini? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disebut pneumonia atau radang pada paru-paru. Radang paru-paru ini biasanya memiliki gejala kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau yang disebut dengan mempunyai penyakit bawaan atau riwayat seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung serta penyakit asma, mereka biasanya lebih rentan menjadi sakit parah atau terpapar virus corona. Bagaimanakah manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 melalui tetesan droplet, melalui tetesan ludah atau air ludah atau yang disebut dengan droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin secara langsung. Jika droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian jika orang itu menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut segitiga wajah, orang itu dapat terinfeksi atau mudah terinfeksi COVID-19. Apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap penelitian, mungkin juga sudah dalam tahap pengembangan atau uji coba. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Biasanya anak-anak kalau sakit ke dokter kan dikasih obat antibiotik. Nah, apakah virus Corona atau COVID-19 ini juga bisa dikasih obat antibiotik? Tidak, jawabnya. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tetapi untuk COVID ini karena virus, maka tidak bisa diobati dengan antibiotik. Namun, jika anak-anak terpapar COVID Corona, dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, maka akan diberi antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan bakteri. Siapa sajakah yang berisiko terinfeksi COVID-19? 1. Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin terinfeksi atau beresiko menginfeksi orang. Jadi kalau anak-anak berada pada suatu desa itu terjangkit, ada orang yang terjangkit virus COVID-19, maka resiko kemungkinan anak-anak terinfeksi itu sangat besar sekali. Atau yang sering disebut saat ini sebagai pandemi. Pandemi itu daerah di mana daerah itu terpapar COVID atau terpapar gejala penyakit apapun. Yang kedua, orang yang melakukan perjalanan atau pergi ke negara atau ke daerah yang terpapar COVID-19. Yang ketiga, petugas kesehatan, perawat, dokter, atau petugas-petugas kesehatan yang lain seperti satpam, ya, tenaga medis yang lain di suatu rumah sakit itu sangat rentan sekali terinfeksi COVID-19.
Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Ada beberapa cara yang bisa memutus rantai penularan virus corona. Yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebugaran stamina tubuh, atau biasa disebutkan menjaga imunitas tubuh kita. Dengan cara apa? Banyak sekali nanti caranya. Salah satunya adalah yang biasa dilakukan saat ini adalah dengan mengkonsumsi vitamin C, ya, atau makan makanan yang terindikasi mempunyai atau mengandung vitamin C. Yang kedua, mencuci tangan secara teratur dengan air yang mengalir, ya, menggunakan sabun yang berbasis alkohol atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan bagian dalam. Jadi begini, bukan dengan telapak tangan. Kenapa kok tidak dengan telapak tangan? Karena telapak tangan ini nanti jika terkena droplet, itu penyebarannya mudah. Kita tanpa sadar menyentuh benda-benda yang lain. Tapi kalau dengan lengan bagian dalam, itu kita penularannya sangat minim karena lengan kita tidak bisa menyentuh bagian-bagian yang lain, ya. Yang keempat, hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum, ke pasar, ke mal, atau ke tempat-tempat hajatan dihindari. Yang kelima, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung secara langsung, ya. Kemudian yang keenam, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Jadi pakai masker, ya. Bisa itu masker kain atau masker N95 dan masker atau buatan kita sendirilah. Yang penting kita tutup hidung, mulut supaya kita aman dari COVID-19. Yang ketujuh, buang tisu atau masker yang sudah kita gunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda. Atau lebih hematnya, pakai masker yang bisa dicuci sehingga setelah dipakai dicuci, besok kita pakai lagi supaya hemat. Yang kedelapan, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus itu ditemukan. Yang kesembilan, hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat. Kalau anak-anak badannya kurang sehat, panas atau yang lain, demam, mending di rumah saja, istirahat, ditunda sampai anak-anak sembuh, ya. Yang kesepuluh, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat, bisa melalui televisi. Kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan COVID-19. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi mendengarkan karena ini sudah kita dengar melalui media massa setiap hari. Di televisi mulai dari pagi sampai malam sudah disosialisasi istilah-istilah ini. Yang pertama ada social distancing, ya. Social distancing artinya adalah membatasi kegiatan sosial, menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, menjaga jarak optimal 2 meter dari orang lain. Dengan jaga jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang. Bahkan kalau saya pernah melihat di televisi itu, ada seseorang punya inisiatif untuk menjaga jarak itu memakai sepatu yang ujungnya itu panjangnya sampai 1,5 meter. Dengan begitu jarak dari satu orang ke orang lain itu akan terjaga dengan baik. Yang kedua, isolasi dan karantina. Kedua istilah ini berkaitan sekali dengan virus corona. Mengapa? Karena sangat berpengaruh sekali dengan menjaga penularan virus corona atau memutus mata rantai corona. Perbedaannya apa antara isolasi dan karantina? Kalau isolasi itu memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus corona.
Sedangkan karantina adalah memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejala, atau biasa disebut OTG. Yang ketiga, lockdown. Lockdown ini berarti karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam satu wilayah, termasuk penutupan akses masuk dan keluar wilayah, penutupan jalur keluar masuk, serta pembatasan pergerakan penduduk. Ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi dan penyebaran penyakit COVID-19, seperti yang terjadi baru-baru ini pada kampung kita semuanya. Mungkin anak-anak sudah paham, kampungnya ditutup, jalannya dikasih batas-batas atau dikasih portal, sehingga kita kalau keluar harus izin, ada jam-jam tertentu kita bisa keluar, ada jam-jam tertentu desa itu tidak bisa masyarakatnya tidak bisa keluar masuk. Ya, karena mungkin di semua daerah anak-anak sudah seperti itu. Yang kedua, bisa pembelajaran di sekolah dengan melalui daring. Ini juga masuk lockdown. Pekerja di suatu instansi atau pabrik diliburkan. Itu juga masuk dalam pengertian yang dilakukan dalam lockdown. Yang keempat, pasien dalam pengawasan atau PDP dan orang dalam pemantauan atau ODP. Kalau pasien ini orang itu sudah terkena penyakit COVID-19, kemudian dirawat, baik dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Kalau ODP itu orang belum sakit tetapi punya riwayat bertemu atau berada pada suatu daerah yang terjangkit virus COVID-19. Kemudian orang tanpa gejala atau yang disebut dengan OTG. OTG merupakan istilah yang digunakan orang yang positif terinfeksi virus corona tetapi tidak mengalami gejala atau gejalanya sangat ringan. Gak loros, orang itu punya virus di dalam tubuhnya tetapi tidak dirasakan, tidak terasa, bukan tidak dirasakan, tidak terasa sakit. OTG tetap harus melakukan isolasi mandiri di rumah sakit selama 14 hari. Dipantau melalui telepon atau petugas pemantau dan melakukan kontrol setelah 14 hari isolasi mandiri. Dari mana orang ini diketahui OTG? Dari tes rapid. Kalau tes rapid nanti diambil darahnya, dites di lab, diteliti di lab, itu menunjukkan ada istilah reaktif dan non-reaktif. Jika reaktif, maka orang itu di dalam tubuhnya ada virus, baik itu virus COVID atau virus-virus yang lain, tetapi belum menunjukkan orang itu positif corona atau positif COVID. Tetapi OTG ini harus tetap menjalankan isolasi di rumah selama 14 hari melalui pemantauan dokter. Ada obatnya, di rumah tetap menggunakan masker, cuci tangan, atau melakukan pola hidup sehat. Yang kedelapan ada PSBB. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19, beberapa daerah di Indonesia termasuk di Surabaya, di Jawa Timur, di Surabaya, kota, kabupaten, Sidoarjo, Gresik, dan lain-lainnya ini sudah melakukan PSBB. Selama ini PSBB pemerintah daerah akan melakukan hal-hal berikut, diantaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, sholat Jumat aja sempat tidak dilakukan, ya, peliburan sekolah dan tempat kerja, anak-anak tidak sekolah, tetapi sekolahnya di rumah melalui pembelajaran daring, ujian di rumah, ya, sampai pada wisuda pun dilakukan di rumah. Kemudian ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, tidak boleh rekreasi, ya, tidak boleh melakukan pesta dan lain-lain. Pembatasan moda transportasi, Gojek tidak boleh
mengangkut penumpang. Di dalam mobil pun penumpangnya harus dibatasi, satu mobil penumpangnya 3 orang. Itu masuk dalam PSBB, pembatasan moda transportasi. Kemudian PSBB dengan pembatasan kegiatan yang lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Contohnya apa? Nggak boleh melakukan pesta-pesta, ya, tidak boleh melakukan mengadakan hiburan di tempat-tempat umum. Boleh melakukan kegiatan apa ya, seperti itu loh nak, untuk keamanan ya, boleh melakukan buka pentas seni lah di tempat umum, boleh nanggap orkes dan lain-lain, ya, itu. Nah, untuk memahami usaha-usaha atau langkah-langkah ikhtiar kita dalam menjalani hidup sehat dan menghindari terpaparnya COVID-19, maka perhatikan video di ini, ya, video ini. Karena kita perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Wabah ini belum berakhir, bahkan meningkat terus. New normal bukan berarti semua sudah menjadi lebih mudah. Jaga diri baik-baik. Biasanya orang menganggap remeh karena belum kena, tapi kalau sudah kena luar biasa penderitaannya. Kata yang sudah kena seperti yang tenggelam saking susah nafas. Kalaupun nafas seperti penuh dengan pecahan kaca. Nauzubillah. Bayangnya kalau sembuh bisa ratusan juta, 250 juta. Pakai 4 protokol. 1, disiplin dengan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan tanpa menyentuh wajah. Yang kedua, protokol ibadah dan doa. Doa itu bisa menjadi jalan berubah yang akhir. Jangan lepaskan doa-doa yang dicontohkan Rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu di antara doa-doa yang membuat insyaallah makhluk-makhluk tidak bisa mencelakakan kita. Yang ketiga, protokol istighfar. Bala itu turun karena dosa dan bala itu diangkat karena tobat. Perbanyak istighfar, minta ampun. Insyaallah Allah akan melindungi kita. Dan yang keempat, protokol kedermawanan atau sedekah. Bersedekah dengan tenaga, harta, ilmu, pikiran, apapun yang manfaat dalam kebaikan bagi orang lain. Allah menyaksikan kalau kita lakukan 4 protokol ini dengan ikhlas, protokol kesehatan, protokol ibadah dan doa, protokol istighfar, protokol sedekah, kedermawanan, insya Allah semoga Allah melindungi kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sajian materi Ibu pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat buat anak-anak semuanya. Ikuti pola hidup sehat, lakukan anjuran yang telah disampaikan di video tadi. Mudah-mudahan kita bisa hidup sehat, kita tetap sehat untuk hidup, dan saya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.